Ampun. Udah ya. Baik, sambil nunggu yang lain masuk, sambil kita mulai, karena takutnya ada yang pakai kuota dan akan menguras kuota banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya cintai, anak-anak mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa, bermuajahah, berkumpul di majelis virtual, ya, di forum Zoom, ya, dengan media Zoom, dengan wasilah Zoom. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dari ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita bahas. Baik, saya langsung saja kepada teks yang dikaji pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Ini teksnya dimulai dari fa inna kulla udwin, ya. Halo, Zainul Hikam. Bukan, dari Fa'lam. Oh, dari Fa'lam Dzalika. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Fa'lam dan ketahuilah dzalika terhadap apa-apa yang telah disebutkan, ya akhi wahai saudaraku, walzami taubata, dan tetaplah bertaubat, wabghad dan bencilah, wabghadid dunya dan bencilah apa-apa yang menjadi kesenangan dunia, tabaan karena mengikuti lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ta'ala lam yanzur ilaiha mundu khalaqaha li syiddati bughdihi laha. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat ilaiha kepada dunia mundu khalaqaha, sejak Allah menciptakannya, li syiddati bughdiha, li syiddati bencinya Allah, karena sangat, syiddah itu dimaknai sangat, ya. Karena sangat bencinya Allah laha kepada dunia. Wa fil hadisi, di dalam sebuah hadis disebutkan, hubbul mali wasyarafi yunbitani an-nifaqo. Cinta, harta, dan kedudukan, kemuliaan, yunbitani akan menumbuhkan an-nifaqo, kemunafikan, fil qalbi, di dalam hati. Kama yunbitu, sebagaimana ini kok mantul suara saya, ya. Ada yang enggak dimatikan. Zainul Hikam dimatikan dulu suaranya. Fil qalbi kama yunbitu, sebagaimana yunbitul ma'u, air menumbuhkan al-baqla, sayuran, ya. Nah, ini saya akan ulas sedikit terkait dengan tata bahasanya. Selanjutnya nanti bisa masuk langsung pada tanya jawab untuk mempersingkat waktu, karena juga agar tidak menguras kuota banyak. Ini ada yang pakai kuota, Rek? Atau rata-rata pakai wifi semua? Saya pakai kuota, Pak, karena Kuota, Bapak. lagi gangguan. Pakai kuota, ya? Oke. Kita percepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, fa-nya itu adalah fa istiqnafiyah, ya. Istiqnaf itu sama kalau di kita itu titik, ya. Jadi setelahnya itu adalah kalimat baru, atau dalam bahasa Arab itu jumlah baru. Ya, fa'lam. Ya. Fa'lam itu hamzahnya adalah hamzah wasol, makanya dia tidak terbaca, bukan fa'ilam, tapi fa'lam. Hamzahnya wasol. Kok tahu kalau hamzah wasol? Karena dia itu berupa fi'il tsulasi. Apa fi'il tsulasi? Fi'il yang jumlah huruf pada sighat madinya, pada bentuk kata madinya itu ada 3. I'lam itu kan dari alima ya'lamu, i'lam. Ya.
karena dia fil tsulasi di mana konsepnya hamzah wasol, maka hamzahnya di sana tidak terbaca ketika didahului oleh kalimah lain. Jadi karena ada fa sebelumnya, maka hamzah di sana itu tidak terbaca. Fa'lam zalika. Ya. Fa'lam zalika. Ya. Jadi itu i'lam itu adalah fi'il amar, ya, fi'il amar. Zalika itu menjadi maf'ul bih dari i'lam. Ya akhi itu ya-nya itu huruf nida, ya. Akhi itu adalah munadanya. Ya. Lalu walzamit taubata. Wawunya itu adalah waw atof, ilzam itu adalah menjadi maktuf alaihnya ke i'lam. Jadi konsep maktuf alaih itu harus sama kalau fiil sama-sama fiil, kalau isim sama-sama isim, ya. Jadi waw itu di sana itu wawunya waw atof. Jadi waw itu sebetulnya banyak, ada waw ibtidaiyah. Waw ibtidaiyah itu adalah waw yang berada di awal sendiri, di awal paragraf. Kalau istinafiyah itu waw titik, waw yang berada di tengah kata, yang setelahnya, waw setelahnya itu, yang kalimat setelahnya itu adalah kalimat baru atau jumlah baru, itu istinafiyah. Kalau waw haliyah itu menjelaskan kondisi atau keadaan, biasanya dimaknai sedangkan. Kalau waw qasam itu adalah waw sumpah, biasanya dimaknai demi, wallahi misalkan. Terus waw atof ini yang dimaknai dan. Jadi kesimpulannya tidak semua waw itu harus dimaknai dan. Yang diberi makna dan itu adalah waw atof. Ya. Lalu walzamit taubata. Itu harusnya mabni sukun. Ilzam itu mimnya itu adalah mabni sukun. Ya. Aziz, suaranya dimatikan dulu, Ziz. Ya, itu aslinya mabni sukun karena di sana itu adalah dia itu sohe akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Jadi mabninya harusnya sukun. Tapi ketika ingin disambung cara bacanya, maka mimnya itu bisa kita harokati dengan kasroh. Jadi ada kaidah yang menyatakan as-sakinu idza hurrika bil kasri. Sukun itu ketika mau diharokati, harokatilah dengan kasroh. Jadi bacanya wal zamit taubata. Ya, at-tauba itu menjadi maf'ul bih dari ilzam. Wa baghat, ya. Dan bencilah apa yang menjadi kesenangan dunia, ya. Wa baghat sama wawunya masih waw atof. Ibghad itu menjadi maktuf alaihnya ke ilzam. Maktuf alaih ke ilzam boleh, ke i'lam boleh, ya. Ad-dunya di sana menjadi maf'ul bih dari ibghad, ya. Ad-dunya di sana itu menjadi maf'ul bih karena maf'ul bih dia harus dibaca nasab, tanda nasabnya takdiri dikira-kira karena dia termasuk konsepnya maksur. Itu semuanya takdiri. Jadi takdiri itu dia kata tersebut memiliki kedudukan, memiliki tanda, tapi tandanya tidak muncul. Karena lifiqol tadi berat secara pelafalan atau lita'adzur. Tabaan di sana itu menjadi maf'ul li ajlih. Jadi kalau ada kata dibaca fathaten, ya, fathah dan ditanwin, ya. Dan secara makna itu cocok diberi arti karena, ya. Maka kata tersebut adalah berkedudukan sebagai maf'ul li ajlih karena mengikuti lillahi ta'ala, terhadap Allah. Ya. Jadi maksudnya wabaghad dunia ini, wabaghadid dunia ini bukan berarti kita kok benci sebenci-bencinya terhadap dunia. Karena tidak bisa menafikan bahwa ad-dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang kita, ya, sarana kita untuk kita bisa mendapatkan kehidupan akhirat yang baik, ya. Itu. Nah, jadi konsep cara hidup yang benar itu adalah memang kita itu hidup itu hanya
kalau di banyak riwayat itu layaknya sebagai musafir. Ya, layaknya sebagai musafir. Bahkan Rasulullah itu menekankan di satu riwayat itu ringankanlah barang bawaan. Ya, itu artinya apa namanya, agar hisabnya kelak itu mudah, ya, hisabnya kelak itu mudah. Nah, itu fa innallaha ta'ala, fa-nya itu istiqnaf lagi, inna itu amil nasab, lafal Allah itu menjadi isimnya inna, khobarnya inna itu adalah lam yanzur, ya, lam yanzur, ya. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala, nah Ta'ala ini termasuk jumlah i'tiradiyah. Ya, lam yanzur itu, lamnya itu amil jazm, yanzur itu dibaca jazm, tanda jazmnya dengan sukun, karena dia itu fi'lul mudhari sahih akhir, walam yatasil bi akhirihi syai'un. Ilaiha itu jar majrur, ila itu amil jar, hanya itu kembali ke dunia. Ya. Mungkin itu sementara. Untuk mempersingkat waktu, saya akan kembalikan ke salah satu presentator untuk membacakan pertanyaan yang belum terjawab. Silahkan, saya kembalikan ke presentator. Siapa presentatornya ini yang akan menjadi moderator? Moderatornya Saudari Hilfatul Laili, Bapak. Ayo, Saudari Fathul Laili, silakan. Saudari Fathul Laili. Oke, Bapak, bentar. Maaf Bapak, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua, nggih? Oh, sudah terjawab semua. Ya. Atau mungkin ada pertanyaan lain, ya. Atau mungkin dari penanya tadi ada jawaban yang belum bisa memuaskan, silakan diajukan kembali 1 atau 2. Setelah itu kita tutup Zoom kita. Yuk, silakan. Ayo, biar cepat. Baik, saya bacakan dulu. Kalau belum ada pertanyaan, saya bacakan teks berikutnya. Waqad kana Abu Abdillah Sufyan. Waqad kana Abu Abdillah Sufyanu ats-Tsauriyu. Ya, waqad kana. Waqad kana, wawunya itu istiqnaf, qadnya itu adalah salah satu dari tanda fiil, artinya ketika ada kata dimasuki qad maka bisa dipastikan kata tersebut adalah termasuk fiil. Karena di sana adalah fiil. Dalam konteks kana ini itu ada yang tergolong tam, ada yang nakis. Artinya kalau kana tam, dia itu ada fiil fa'il. Kalau kananya kana nakis, dia berarti ada isim plus khobar. Dalam siakul kalam ini, dalam konteks kalimat ini, kebetulan kananya di sini adalah kana nakis. Kok tahu? Gimana caranya kita agar bisa tahu bahwa kana itu tergolong tam atau nakis? Maka kita kembali pada konteks kalimatnya. Ada nggak kata setelahnya yang cocok dijadikan isim dan khobarnya? Dan ternyata di sini ada Abu Abdillah di sini menjadi isimnya kana, yakulu di sana itu menjadi khobarnya kana. Ya.
Jadi Abu Abdillah itu isimnya kana, ya. Abu di sana itu isimnya kana harus dibaca rofa, tanda rofaknya pakai wawu karena kata ini tergolong asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah itu rofa menggunakan wawu, nasab menggunakan alif, jer menggunakan ya ketika asmaul khamsah itu berbentuk mufrad. Yang kedua itu dimudhofkan. Yang ketiga itu mudhof ilaih bukan berupa ya mutakallim. Yang keempat itu selalu dimukabbarkan, tidak ditasghir. Maksudnya itu tidak diikutkan pada wazan-wazan tertentu. Tidak diikutkan pada wazan fu'ailun maksud saya. Ya. Selanjutnya itu ya syarat dari tanda rofa wawu nasab alif jer ya, syarat dari asmaul khamsah. Abul Hasan ini adalah Abu mudhof, Al Hasan menjadi mudhof ilaih. Kok Abul Hasan sih? Abu Abdillah, Abu Abdillahi. Ya, Abu Abdillahi, Abu ini mudhof, Abdun ini mudhof ilaih, Abdun di sana juga mudhof, lafal Allah itu menjadi mudhof ilaih. Sufyan itu di sana menjadi badal mubdal minhunya ke Abu Abdillah. Ats-Tsauriyu itu menjadi naat, ya. Man'utnya bisa ke Sufyan. Ya. Rahimahullahu taala itu jumlah i'tiradiyah, ya. Atau jumlah du'aiyah, kalimat doa dan sekaligus kalimat sisipan. Maksudnya ketika kalimat rahimahullahu ta'ala itu dibuang, itu tidak berdampak apa-apa terhadap teks. Ya, yang menjadi khobarnya karena di sini adalah yaqulu. Karena khobarnya berupa khobar jumlah, maka dia tidak memiliki tanda. Jadi ada beberapa kalimat atau kata yang tidak memiliki tanda, itu diantaranya adalah isim mabni, jumlah, dan hikayah. Di sini yakulu termasuk jumlah, jumlahnya fi'liyah, fi'ilnya adalah yakulu, fa'ilnya itu adalah mustatir tersimpan kalau ditampakkan berupa huwa yang marji'ud dhamirnya ke Abu Abdillah. Isi dari ucapan Abu Abdillah lau anna abdan itu istilahnya maqulu qaulin, sesuatu yang diucapkan. Lau anna abdan abadallaha ta'ala bijami'il ma'murati illa annahu yuhibbud dunya illa nudiya alaihi yaumal qiyamati ala ru'usil jami'i. Jadi seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah, lau anna abdan. Ya, abdan itu menjadi isimnya anna, khobarnya anna itu adalah abada. Ya, abdan dan abada itu beda. Abdan itu isim, abada itu fiil. Ya, dia sekaligus menjadi khobarnya anna. Ya, lafal Allah di sana menjadi maf'ul bih. Ya, ta'ala itu adalah jumlah i'tiradiyah, bijami'il ma'murati itu adalah bijami itu susunan jar majrur, jami'il ma'murat itu adalah susunan idhofah. Seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya, illa annahu yuhibbud dunya, tetapi dia juga cinta terhadap dunia, illa nudiya alaihim, illa nudiya alaihi, kecuali ya dia itu akan dipanggil yaumal kiamati, itu yauma itu dzaraf, kelak di hari kiamat, ya ala ruusil jami'i, ya di hadapan semua manusia maksudnya. Kalau arti perkataannya kan ala ruusil jami'i, di atas kepala-kepalanya semua manusia, maksudnya itu di hadapan manusia. Ala. Nah, isi nidanya, isi panggilannya adalah dia akan dipanggil dengan kalimat ala, ketahuilah, inna hadza, sesungguhnya ini adalah khobarnya inna, fulanubnu fulanin, fulan anaknya fulan, qad ahabba, sungguh dia telah suka, ya, senang, ma terhadap apa-apa, ma terhadap sesuatu, abghodo yang membenci, siapa al-haqqu Allah Ta'ala, seraya maha luhur siapa Allah. Fayakadu, maka hampir saja wajhihi, daging wajahnya, ya khobarnya dari yakadu ialah yaskutu, ya mengelupas, ya itu karena saking malunya, itu karena dia dipanggil di hadapan seluruh manusia dengan kondisi disebutkan aibnya,
Bisa dibayangkan aib kita dibuka di hadapan manusia saat kita di dunia saja malunya minta ampun, apalagi kelak di akhirat. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Waktunya kurang 3 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti bisa dilanjut via WA Group. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.